Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Syahuri. Saya dari kelas 5 Broadcasting N. Di sini saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat, yaitu judulnya Bahasa dan Budaya. Bahasa budaya merupakan aspek yang penting dalam belajar komunikasi antar budaya. Bahasa memungkinkan kita untuk bertukar pandangan abstrak, memisahkan kita dari binatang, dan mengizinkan kita untuk mengatakan penulisan ide yang abstrak. Pentingnya bahasa dalam masyarakat kontemporer meningkat sebagai akibat dari globalisasi imigrasi, mempertemukan orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, pertukaran komunikasi bahasa berperan penting dalam komunikasi, yaitu secara langsung menyatakan atau bertukar pemikiran atau pandangan mengenai orang lain. Contohnya, bahasa memungkinkan Anda secara verbal menyatakan emosi atau menghilangkan stres dengan mengucapkan frasa "dang it" atau bersumpah "damn". Kemudian setelah peranan sosial budaya, ada budaya dan identitas. Budaya dan identitas berperan besar dalam bahasa dan identitas. Bahasa dan identitas berperan besar dalam membentuk identitas. Bahasa juga membentuk identitas nasional. Penggunaan bahasa juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor-faktor usia, jenis kelamin, dan bahkan level sosial ekonomi. Selain itu, bahasa juga menandakan karakteristik orang-orang dari tingkat ekonomi dan sosial yang berbeda. Selanjutnya, bahasa dan persatuan. Bahasa mengizinkan orang-orang membentuk kelompok dan terlibat dalam usaha kooperatif, baik dalam skala besar maupun kecil. Kosakata yang digunakan bersama memungkinkan untuk merekam dan memelihara kejadian masa lalu, sekalipun hanya dengan interpretasi selektif. Memelihara hubungan sosial juga tergantung pada bahasa untuk lebih dari sekedar pesan komunikasi. Selanjutnya ada apa itu bahasa. Sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Hubungan antar simbol yang dipilih dan arti yang disepakati kadang berubah-ubah. Perbedaan pelafalan atau aksen antara negara, penggunaan bahasa Inggris merupakan hasil dari imigrasi dan evolusi bahasa. Rubinstein menjelaskan alasan perbedaan tersebut. Mulai dari mereka tiba di Amerika Utara, penjajah mulai melafalkan kata-kata yang berbeda dari negara Inggris. Perbedaan tersebut adalah hal yang normal, karena interaksi antar dua kelompok tersebut membatasi pertukaran surat dan hasil cetak. Namun, variasi pengejaan bahasa Inggris Amerika dan Inggris merupakan akibat dari usaha menciptakan identitas nasional yang baru dan menjauhkan daerah koloni yang baru dari ikatan Inggris. Kemudian ada variasi bahasa. Yang pertama ada aksen. Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, aksen merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang bahasa yang sama. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan geografis dan historis. Yang kedua ada dialek. Sebagai tambahan dari variasi pelafalan yang menandai aksen, dialek dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan bahkan tanda baca. Yang ketiga ada argot.
Argot merupakan kosakata yang khusus asing bagi suatu subkultur atau kelompok. Di Amerika Serikat, banyak orang yang menggunakan kosakata khusus untuk mengidentifikasi mereka sebagai kelompok dari subkultur atau kelompok tertentu. Yang keempat ada slang. Slang menciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal, yang berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial atau linguistik. Slang dapat berdasarkan daerah diasosiasikan dalam suatu subkultur atau digunakan kelompok yang terlibat dalam usaha tertentu. Kemudian yang kelima ada branding. Branding ini perusahaan pemasaran menciptakan fenomena baru yang disebut dengan branding yang melebihi perbedaan bahasa. Branding merupakan penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasi suatu produk atau menciptakan gambaran yang dikenal oleh orang-orang yang ingin mengenal perusahaan mereka. Selanjutnya di sini mengenai simbiosis antara bahasa dan budaya. Dengan pernyataan Salzman bahwa budaya manusia dengan segala kerumitannya tidak dapat berkembang dan tidak dapat dipikirkan tanpa bantuan bahasa. Alasan keterkaitan bahasa dan budaya sederhana saja. Keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan keduanya. Untuk memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku dan terlibat dalam suatu komunal. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak sehingga kepercayaan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunitas dapat terbangun. Oke, di sini kita ada bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya. 3 ruang lingkup berbeda di mana bahasa merupakan isu penting interaksi interpersonal, interpretasi, dan penerjemahan pernikahan antar budaya. Oke, selanjutnya ada individualisme dan kolektivisme. Ya, benar. Apakah suatu budaya menekankan individualisme atau hubungan sosial juga dapat diamati melalui penggunaan bahasa. Contoh peran afiliasi kelompok di Jepang adalah protokol yang digunakan dalam bisnis atau panggilan telepon. Ketika menjawab telepon, penelpon akan menyebutkan nama perusahaan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama keluarga. Hal tersebut membantu orang yang menerima panggilan untuk menentukan status dan pentingnya potensi panggilan. Misalnya, Nona Suzuki yang bekerja di Universitas Chubu akan berkata Chubu Daigaku no Suzuki desu secara harfiah. Universitas Chubu dari Suzuki. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afisauri, pamit undur diri.